warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua tetap diberi kesehatan dan bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari kita dengan lancar tanpa kendala apapun. Walaupun sekarang ini sedang dalam masa pandemi, kita harus tetap semangat menjalani kegiatan kita sehari-hari. Untuk kita semua sebagai pelajar, waktunya kita belajar dari rumah. Walaupun kita harus belajar dari rumah, tapi kita harus tetap semangat apapun yang terjadi. Saya Arti Aulia Almauna, dan di sini kita akan membahas tentang pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja. Pendidikan kesetaraan meliputi paket A, paket B, dan paket C, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Lembaga kursus dan pelatihan selanjutnya disebut LKP adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas kumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan dan berbagi pengalaman, keterampilan, dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selanjutnya disebut PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat. Majelis Taklim adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhlak mulia peserta didik, serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta. COVID-19 membawa dampak bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik di Indonesia maupun di seluruh negara yang terdampak oleh wabah ini. New normal atau kenormalan baru memaksa kita untuk kembali melaksanakan aktivitas keseharian kita dengan protokol yang baru, agar kita tetap aman melaksanakan aktivitas dan meminimalisir adanya penularan. Sejak diberlakukan work from home, pendidikan juga menerapkan kebijakan baru, yaitu sekolah dari rumah, yang mana santri, pelajar, mahasiswa semuanya harus melaksanakan kegiatan belajar mengajar lewat daring atau online, lewat media WhatsApp, YouTube, Zoom, Google Meet, dan aplikasi-aplikasi penunjang lainnya. Seperti yang kita rasakan sendiri, saya sebagai pelajar, mahasiswa, saya merasakan bahwa kegiatan belajar secara online itu tidak terlalu efektif. Mungkin ada materi-materi yang tidak bisa kita pahami secara utuh, karena tidak ada penyampaian yang lugas dan gamblang. Seperti yang terjadi pada pendidikan formal, para pelajar pendidikan formal juga harus melaksanakan kegiatan belajarnya dengan media online. Padahal seperti yang kita tahu, pendidikan nonformal itu salah satunya adalah pendidikan keterampilan, yang mana di dalamnya adalah kegiatan-kegiatan praktik yang tidak bisa hanya dilakukan dengan media online. Kita harus mempraktekannya dan kita harus mengetahui cara mempraktekkan itu langsung dari tutornya. Namun di sisi lain juga, kegiatan belajar nonformal seperti kursus online, ruang guru, dan lainnya juga semakin diminati.
Karena memang pada masa pandemi ini kita melaksanakan kegiatan belajar itu kebanyakan melalui media online. Di balik pandemi yang sedang kita hadapi ini pasti ada dampak positif dan ada dampak negatif yang harus kita terima. Begitupun dengan pendidikan non-formal, ada kelemahan dan ada kekuatan yang harus dilaksanakan. Tapi, apakah kekuatan ini bisa meminimalisir kelemahan dan bisa menghilangkan ancaman yang ada? Seperti yang kita tahu bahwa dampak dari COVID-19 ini adalah tidak adanya pertemuan tatap muka untuk kegiatan belajar mengajar. Saya rasa untuk peluang dan kekuatan kegiatan pendidikan non-formal sangatlah sedikit. Ketidakefektifan menjadi momok bagi kegiatan pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Seperti kegiatan tatap muka, kegiatan online pun belum tentu berjalan dengan efektif karena kendala jaringan, kendala fasilitas, dan pemahaman. Peluang terbesar kali ini dalam kegiatan pendidikan non-formal ada pada kursus online dan kegiatan bimbingan belajar online. Jadi, agar tetap bisa berlangsung secara efektif dan lancar, kursus-kursus ataupun bimbingan pelajar harus bisa menerapkan strategi agar para pelajar bisa memahaminya dengan cepat dan baik, walaupun tidak dengan pertemuan langsung secara tatap muka. Dan seperti yang saya bilang di awal tadi, kenormalan baru memaksa kita untuk kembali melaksanakan kegiatan dengan protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita tersebut dengan tetap aman dan tetap tercegah dari paparan COVID-19. Dan untuk kegiatan pendidikan, baik itu formal dan non-formal, perlu adanya inovasi-inovasi baru yang diterapkan, seperti pembelajaran campuran yang tidak terus-menerus menggunakan metode daring, sehingga kita harus mempunyai jadwal untuk kegiatan tatap muka dan kegiatan online agar materi yang disampaikan bisa dipahami secara maksimal. Itu tanggapan saya terhadap kebijakan pendidikan di new normal kali ini. Karena seperti yang kita tahu, kegiatan belajar mengajar kurang efektif menurut saya jika terus dilakukan secara online. Karena adanya keterbatasan pada fasilitas, jaringan, sumber daya, dan pemahaman. Harapan kita semua semoga COVID-19 ini segera berakhir dan kita semua bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti sedia kala. Dan jika terpaksanya kita harus melaksanakan new normal ini, maka semoga ada strategi dan inovasi baru sehingga pembelajaran yang ada di Indonesia, baik itu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan semua kegiatan, semoga ada inovasi yang terbarukan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut secara maksimal dan lancar, sehingga kegiatan-kegiatan kita tidak terkendala dan bisa berjalan semaksimal mungkin. Mungkin itu pembahasan tentang pendidikan non-formal di masa pandemi ini. Semoga kita senantiasa sehat selalu dan tetap semangat belajar apapun keadaannya. Kurang dan lebih saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.